di mana kepala negara dan kepala pemerintah menjadi satu. Jadi ya sudah, semua yang bicara di sini pasti mengutuk SBY, pasti. Kalau nggak mengutuk SBY nggak berani datang ke sini. Jadi aklamasi aja, SBY turun. Baik dari pemerintah, kepala pemerintah maupun kepala pemerintah. Kekhawatiran terhadap masuknya preman-preman kita tanggulangi. Kita tutup pintu-pintu bagi preman yang seri maupun yang bukan. Merdeka! Terima kasih Mas Bintang Pamungkas. Jadi ini singkat tapi jelas. Dua orang tokoh dari Fakultas Ekonomi UI tidak setuju Sri Mulyani dicalonkan presiden. Tegas. Sekarang yang lain saya persilakan. Mari. Tolong disebutkan namanya. Baik. Terima kasih. Nama saya Arnawi. Dan terima kasih Pak Saud tadi yang mengirim undangan kepada saya. Saya ingin bagaimana Pak Permadi sekarang, nama saya Arnawi, ya. Saya mantan Bank Indonesia. Pak Permadi sekarang saya lihat luar biasa, ya. Dalam rakyat klub itu hampir rakyat semua mencintai beliau. Jadi bagaimana supaya perjuangan beliau berhasil, saya coba memberikan masukan. Waduh. Ya, karena ini perjuangan kita bersama. Kalau kita menghantam SBY, kita harus lihat siapa yang mencalonkan dia, siapa otaknya. Selagi kita tidak tahu otaknya, sama saja perjuangan kita, dia akan kokoh luar biasa. Tadi malam, seperti Pak Permadi, tadi malam juga ada undangan. Saya juga tadi malam ada undangan di Pak Taufik Kemas, ya. Di situ religius dari kami dan GMNI gabung jadi satu. Kita sadar bersatu sekarang menyelamatkan Republik Indonesia. Nah, tadi malam disiarkan secara global bahwa Eropa dan Amerika itu memang dikuasai, di belakangnya itu agama Kristen. Di Cina, mengapa bisa stabil, di belakangnya Budi, ya, agama Buddha. Indonesia dikhawatirkan karena Indonesia di belakangnya Islam. Udah pasti yang muncul nanti Islam lebih besar daripada kelompok yang lain. Ini kekuatan raksasa yang menciptakan SBY ini harus muncul untuk mencegah jangan sampai ini terjadi. Saya ingatkan, ini informasi penting. Pada waktu tahun 2002, 2003, begitu muncul partai-partai 257 partai, ya, dicurigai di antara partai itu pasti yang bisa membangkitkan Indonesia menjadi kejayaan Nusantara. Ya, nah maka itu dicegahlah, jangan sampai tokoh ini muncul. Dikeluarkan elektronik, semua yang diatur sampai SBY itu terpilih, semua siapa di belakangnya? Itu terus terang CIA. Jadi kalau kita lihat CIA seolah Amerika, tidak. CIA itu adalah preman dunia. Siapa yang sanggup bayar dia 20%, berapa dana dia sanggup melakukan apa saja. Jadi kita juga bisa. Jika kita menggunakan CIA, maaf misalnya 5.000 triliun uang kita dirampok oleh 200 konglomerat, siapa dalangnya? Mengapa diam, seluruh dunia diam? Padahal itu secara terbuka. Tahun 1994 itu sudah dibongkar semua. Bagaimana kejahatan koruptor terbesar di dunia, tetapi diam, TV diam, semua diam. Dan sekarang kita kecil-kecilan itu yang kita ributkan. Ini juga skenario dari mereka. Yang kita khawatirkan seperti Pak Edi Susono, muncul nanti bikinan mereka lagi. Jadi saya rasa menurut SBY mudah. Kalau sudah otaknya kita buka, seminggu langsung SBY turun. Jadi saya lihat malam ini hati-hati. Pak Permadi kita harus jaga, Pak Sudmito harus kita jaga, Pak Saudin tadi karena informasinya ini penting. Karena siapapun yang mengetahui informasi ini akan dibunuh.
Terima kasih. Terima kasih. Saya kira kita semua berserah diri kepadanya. Ini bulan suci, bulan Ramadan. Kontrak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan demikian, kalau memang kita sudah tidak ada gunanya untuk sesama, keluar dari hotel area duta ini, mobil kita sudah di-temper sama Mas B. Tapi kalau kita masih ada gunanya untuk sesama, insya Allah kita akan dilindungi oleh Amin. Saya persilakan dari sebelah kiri. Sekarang gantian dari mahasiswa dulu. Merdeka! Merdeka! Oke, baik, selamat malam, selamat sore semua. Dari belakang tadi dan semuanya tadi saya dengar banyak sekali yang ketika Pak Permadi mengatakan revolusi, di belakang teriak setuju dan lain sebagainya. Ketika kita coba catat malam ini satu nama satu persatu ketika revolusi, saya percaya sampai dengan saat revolusi itu sendiri, kita yang duduk di sini mungkin hanya 2 atau 3 orang. Yang lain pengecut semua. Ujung-ujung nanti jualnya mahasiswa. Mahasiswa yang jadi korban. Mahasiswa yang jadi korban lagi. Ya, beruntung negeri ini punya Pak Sasmito, punya Pak Rizal Ramli, Pak Saurin Kadi, yang sampai saat ini terus bagaimana menyadarkan seluruh masyarakat. Terima kasih. Saya terus terang, Bapak-Bapak sekalian, untuk bagaimana menyikapi kegagalan rezim ini di Indonesia Timur juga hari ini panasnya luar biasa. Bukan hanya di Jakarta, metropolitan, pusat ibu kota, tetapi di Indonesia Timur juga luar biasa. Dan kami ini teman-teman mahasiswa dari Yogyakarta yang kami ikut kegiatan ini dari awal, kegiatan gerakan HNS ini sendiri, berantas mafia pajak dari atas. Itu mulai dari Jogja, Solo, Surabaya, Palembang, Medan, dan akhirnya kembali ke Jogja. Itu perlu diketahui, semua audiens pada waktu itu di setiap akhir acara selalu berhasil kita sama-sama untuk bagaimana menggunakan predikat bapak pornografi dan ibu pornografi keuangan negara. Orang yang paling bertanggung jawab dalam kasus Bank Senturi, Ibu Sri Mulyani dan mantan Menteri Keuangan tahun 2003 Profesor Dr. Budiono. Untuk itu saya ingin mengatakan kepada kita semua, menyampaikan kepada kita semua pada malam hari ini bahwa ketika kita bicara revolusi, ayolah coba mari kita sama-sama satu suara, jangan hanya di hotel Area Duta ini, tetapi ketika suatu saat sejarah mencatat bahwa harus segera dilaksanakan revolusi, kita semua diharapkan untuk ikut berpartisipasi. Sekian dan terima kasih. Selamat malam. Terutama yang di dalam, saya minta kesadarannya yang tinggi bahwa Anda di dalam telah merusak bangsa ini. Kenapa kan saudara-saudara merusak? Karena saudara membungkakan demokrasi. Salah seorang tokoh pendeta namanya J.W. Lodge mengatakan bahwa demokrasi ini adalah demokrasi Sontoloyo. Demokrasi ala imperialisme Yahudi Amerika Serikat yang didewa-dewakan dan diagung-agungkan oleh bangsa Indonesia, yang dicontoh habis-habisan, yang tujuannya dengan pasti dan pelan-pelan menghancurkan bangsa ini. Siapa bangsa ini? Bangsa ini tentulah penyelenggara negara, dari pemerintahan eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Apa yang terjadi saudara-saudara? Saya selalu mengatakan, bukan susu sebelanga rusak karena nila sepitik, tapi telah ada nila sebelanga. Kita jangan ada di dalam nila sebelanga itu. Kita menjadi susu di luar itu. Kita gempur habis-habisan.
saudara-saudara, kemarin malam kita telah memperingatkan juga, dan kita juga memberikan waktu kepada pemerintahan yang sekarang ini. Jadi kalau ini juga telah menentukan sikap, setidak-tidaknya sehabis lebaran itu, atau sekarang juga, kalau SBY mendengarkan ini dan dia segera mengambil sikap, tadi mengundurkan diri. Kalau tidak, saudara-saudara sanggup mengundurkan diri. Dan kaitannya dengan apa yang tadi disebut oleh saudara Arnaudi. Kita ini ada setan-setan yang masuk merusak bangsa ini. Sekian, mudah-mudahan suara-suara yang ada di sini, di yang lain-lain didengar oleh pemerintah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Supaya agak sejuk karena suasana panas. Sebentar Pak Pol. Ini dari tadi ini bapak-bapak suaranya galak semua. Ibu Lili. Saya nggak tahu penyejuk Ibu aja Lili Wahid. Saya berharap bisa menyejukkan, tapi kayaknya harapannya nggak bisa. Saya pengen mengomentari Pak Sarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari tadi Brebes dan Brebes. Masalahnya Brebes itu adalah kota kembar dari Tegal. Sementara warung Tegal itu kan Sabtu sama orang tidak ada. Warung Brebes belum ada. Mudah-mudahan nanti tidak sepanik. Kayak kita pegang. Kalau saya menyambut apa yang dikatakan oleh Mas Sasmita, hindari pemilih Sri Mulyani. Mengapa? Bukan itu, ini sesuatu yang sangat sebetulnya sederhana. Tetapi kita dibuat menjadi gila karena ini. Sri Mulyani ini mempunyai pendapat bahwa berhutang itu tidak apa-apa. Karena kita sebagai negara itu masih punya sumber daya alam. Kita masih bisa membayar hutang kita. Tetapi yang konyol, hutang itu akhirnya juga bertambah dan menjadi beban untuk kita. Sementara nenek moyang kita semua mengajarkan kita di setiap keluarga itu kalau bisa kita ayo menabung, ayo hidup jangan dari hutang. Tetapi pemerintahnya mempunyai pendirian yang seperti itu. Ya enggak, hutang kita itu nggak akan mungkin terbayar. Selama Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan, yang terjadi adalah hutang kita tiap tahun tambah dengan penerbitan SUN dan sebagainya dan saudara-saudaranya SUN itu, sehingga hutang kita makin bertambah. Nah, satu dikatakan oleh teman-temannya Sri Mulyani bahwa Bank Senturi itu Sri Mulyani tidak ikut tanggung jawab karena itu dipolitisir katanya. Sekarang saya cuma pengen tanya sama Sri Mulyani. Ada Paulus Tumewu yang pajaknya 300 miliar lebih dan dia dibebaskan oleh artinya negara rugi 300 miliar lebih untuk Sri Mulyani yang melakukan. Kemudian ada Halliburton, perusahaannya Dick Cheney, nenek moyangnya jenggotnya Sri Mulyani di sana. Itu semua hal-hal seperti itu menambah beban kita. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa kalau sistem neoliberal seperti ini kita teruskan, jangan lagi kita berharap 10 tahun lagi ada Indonesia. Karena habis tergadai negeri. Sementara kita diberikan oleh Tuhan kekayaan luar biasa. Kekayaan alam yang hari ini salah lurus dan kita menjadi miskin rakyatnya. Apalagi ada kata-kata bahwa kalau KPK nggak ada pemimpinnya yang benar, bubarkan saja. Loh, mau nangkep tikus kok lumbungnya yang dibakar. Jadi memang pemerintah hari ini sudah nggak masuk akal. Ya kebetulan saya itu jadi anggota dewan kebetulan ya, yang sebetulnya nggak cocok dengan kondisi politik hari ini. Tetapi mau nggak mau saya sudah memilih di situlah tempat saya harus berkiprah untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Jadi ya walaupun cuma 1-2 orang dan beberapa orang yang lain, ya tetap saya melawan hegemoninya kekuasaan hari ini.
DPR. Tetapi saya yakin kalau kita semua di sini bisa mengajak serta masyarakat untuk merasa perlu melakukan perubahan, saya pikir gerakan kita ini akan cepat. Bagaimana caranya kita meyakinkan rakyat bahwa mereka memang membutuhkan perubahan ini? Saya pikir tugas kita masing-masing. Jadi tidak diselesaikan dengan hanya secara emosi, tapi kita harus mengajak seluruh rakyat dari Sabang sampai Merauke. Boleh dibilang tiap kota sudah panas, ya, sudah panas. Tetapi kalau itu tidak dikelola dengan benar, akhirnya yang terjadi adalah anarki. Inilah yang kita tidak inginkan. Kita sudah begitu rupa berharap dengan reformasi, tapi ujungnya dibelokkan dan kita menjadi seperti ini. Nah, marilah kita belajar dari pengalaman hari ini. Kita tidak yang tadi dikatakan Bang Rizal benar, kita boleh kepala dingin memang, tetapi juga kita harus tahu arah kita yang kita mau seperti apa. Kalau kita katakan bahwa dulu Pak Harto di sininya ngambil, di sini bagi-bagi, ini jangan-jangan kategorinya lain ini. Jangankan lagi uangnya dibagikan pada rakyat, diminta ya. Dosanya aja kali diminta nggak boleh. Luar biasa. Jadi artinya mari kita bersama-sama, kalau kita ingin melakukan perubahan kita harus mengajak rakyat. Tidak cukup hanya di ruangan ini, ditambah di ruangan ini, ditambah di ruangan apa tidak cukup. Tetapi seluruh rakyat harus merasa bahwa kita harus berubah. Dan itu terpulang kepada kita untuk meyakinkan rakyat. Saya bukan menerima, saya mendatangi mereka, Mas. Saya itu terus rasanya sampai ke kecamatan, saya diundang dan saya meyakinkan mereka butuh perubahan. Jadi itulah yang terjadi hari ini. Saya pikir kalau usah lama-lama, usah panjang-panjang, tetap